Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dokter Ratna. Pagi ini saya mengawali perjalanan ke rumah sakit di Kabupaten Magelang, tempat saya bekerja setiap hari. Hari ini saya akan melanjutkan lagi update pasien virus corona yang saya rawat. Hari ini saya merawat 6 pasien virus corona, di mana 5 pasien merupakan konfirmasi positif dan 1 pasien suspek virus corona. Hari ini juga ada kabar gembira, pasien suspek virus corona yang saya rawat kondisi klinisnya membaik dan hari ini bisa pulang dengan klinis yang membaik. Selain itu, saya juga akan melanjutkan update atau sosialisasi tentang pedoman COVID-19 revisi kelima untuk bagian yang ke-10. Di sini saya akan memberikan informasi tentang isolasi mandiri, yaitu pedoman pencegahan infeksi dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah. Jadi kriteria isolasi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi bila melakukan isolasi mandiri di rumah. Ada 18 poin. Untuk yang pertama yaitu tempatkan pasien atau orang yang menjalani isolasi mandiri dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik, misalnya memiliki jendela terbuka atau pintu yang terbuka. Kemudian yang kedua, batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama seperti misalnya dapur, kamar mandi memiliki ventilasi yang baik. Yang ketiga yaitu anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 meter dari pasien. Tidur di tempat tidur yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya 1 orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Pengunjung atau penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala. Kemudian yang kelima, lakukan hand hygiene atau cuci tangan segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor. Jika tangan tidak tampak kotor, dapat menggunakan hand sanitizer. Dan untuk tangan yang kelihatan kotor, sebaiknya dicuci menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian yang keenam, jika mencuci tangan menggunakan air dan sabun, handuk kertas sekali pakai direkomendasikan. Kemudian
Kemudian jika tidak tersedia, bisa menggunakan handuk bersih dan segera ganti jika sudah basah. Kemudian yang ketujuh, pasien menggunakan masker bedah jika berada di sekitar orang-orang yang berada di rumah atau ketika mengunjungi pasienkes, misalnya puskesmas atau klinik, untuk mencegah penularan melalui droplet. Anak berusia 2 tahun ke bawah tidak dianjurkan menggunakan masker. Kemudian yang kedelapan, orang yang memberikan perawatan menggunakan masker bedah, terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan. Jika masker kotor atau basah, segera ganti dengan yang baru. Buang masker dengan cara yang benar. Jangan disentuh bagian depannya, tapi mulai dari bagian belakang dengan memegang tali masker. Buang masker bedah segera dan segera cuci tangan. Kemudian untuk yang kesembilan, gunakan sarung tangan dan masker bedah jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran napas dan ketika kontak dengan darah, tinja, air kencing, atau air tubuh lainnya, misalnya ludah, dahak, muntahan, dan lain-lain. Cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker. Kemudian yang ke-10, jangan menggunakan masker atau sarung tangan yang telah dipakai. Kemudian yang ke-11, ini juga penting, pisahkan alat makan untuk pasien. Cuci dengan sabun dan air hangat setelah dipakai agar dapat digunakan kembali. Kemudian yang ke-12 yaitu bersihkan permukaan di sekitar pasien, termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur. Kemudian yang ke-13, cuci pakaian, spray, handuk, masker kain menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air, atau yang menggunakan mesin cuci dengan suhu air sekitar 60-90 derajat Celcius dengan deterjen dan keringkan. Kemudian yang ke-13, sarung tangan, masker, dan bahan-bahan lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius. Kemudian yang ke-14, hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainnya, misalnya seperti sikat gigi, alat makan, minum, handuk, pakaian, dan spray. Kemudian yang ke-15 yaitu ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan, maka selalu perhatikan memakai APD dan ikut merekomendasikan pencegahan penularan penyakit. Terima kasih untuk informasi hari ini. Saya rasa cukup sekian. Untuk dapat mengikuti informasi ini, bisa like dan share dari channel ini. Terima kasih.